Saudara penonton di seluruh tanah air, Televisi Republik Indonesia kembali menyiarkan secara langsung pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2015 dari Gedung Danapala Kementerian Keuangan RI Jakarta. Rakernas akan bertemakan implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual, era baru akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Indonesia, yang nantinya akan dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution dan dihadiri pula oleh sejumlah tamu undangan dari BPK, para menteri atau pimpinan lembaga, kemudian gubernur, bupati, wali kota, sekjen, aparat pengawasan internal pemerintah dan institusi terkait. Pada Rakernas tahun ini, pemerintah diwakili Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro akan memberikan penghargaan kepada 62 kementerian atau lembaga negara dan kepada 225 pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan opini terbaik dari BPK, yakni opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tahun 2014 lalu. Usai pembukaan Rakernas, diagendakan pula sidang pleno yang akan membahas bagaimana sesungguhnya implementasi akuntansi yang berbasis akrual, serta akan dibahas pula penyamaan persepsi di antara penyelenggara pengelola keuangan negara. Dan saudara, langsung saja kita ikuti Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Republik Indonesia. Batik sebagai budaya kebanggaan Indonesia yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari Indonesia. Terima kasih. Di akses umum juga itu. Ya, memang berbagai usaha telah dilakukan pemerintah Indonesia tentunya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik melalui reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara. Nah, salah satu agendanya tentu saja adalah implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang akan dimulai pada tahun 2015 ini. Karena memang sudah menjadi tuntutan global saat ini bahwa setiap negara diwajibkan untuk menyajikan informasi yang transparan, akuntabel terkait pengelolaan keuangan negara. Dan saudara penonton di rumah, saat ini masih ditunggu kehadiran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang memang rencananya akan membuka acara dan membacakan pidato yang merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo. Namun sampai saat ini memang Menko Perekonomian sepertinya tengah masih bersiap-siap untuk segera hadir di Aula Danapala. Dan memang dalam akuntansi kenegaraan kita selama ini masih berbasis kas, yang mana memang terdapat perbedaan yang fundamental antara akuntansi berbasis kas dengan akuntansi berbasis akrual. Akuntansi berbasis kas ini memang diterapkan pemerintah sampai tahun 2014 yang lalu dan akan bertransisi menuju akuntansi yang berbasis akrual. Dan basis akrual pada dasarnya adalah mencatat transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat transaksi atau peristiwa itu terjadi pada saat pengelolaan keuangan negara, dan itu tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Jadi basis akrual akan memberikan gambaran secara utuh terkait kinerja dan posisi keuangan serta bagaimana arus kas pemerintah. Dan dapat kami laporkan juga bahwa nanti usai dari pembukaan Rakernas akan diadakan sidang pleno 1 dan sidang pleno 2. Dan saudara dapat kita saksikan Menko Perekonomian Darmin Nasution memasuki aula gedung Danapala menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, yang kami hormati para menteri dan pimpinan lembaga, yang kami hormati Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang kami hormati para gubernur, bupati dan wali, yang kami hormati para tamu undangan serta seluruh hadirin yang kami muliakan. Kami mengucapkan selamat datang di Aula Danapala Komplek Kementerian Keuangan dan selamat datang di Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2015. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya pada pagi hari ini kita masih berkesempatan hadir dalam acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2015 yang pada kesempatan ini mengambil tema Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual baru Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali seluruh rangkaian acara pada hari ini, berikut kami sampaikan agenda Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2015 sebagai berikut. Dimulai dengan laporan Menteri Keuangan, dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada Kementerian Negara atau lembaga,
dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah tahun 2014. Pengarahan Presiden yang akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2015. Acara pembukaan akan ditutup dengan doa bersama. Dan pada siang hari nanti, acara dilanjutkan dengan rangkaian sidang pleno Rakernas yang diakhiri dengan penyampaian hasil sidang pleno sebagai acara penutup. Segera kita ikuti agenda acara yang pertama, yaitu laporan Menteri Keuangan. Untuk itu kepada Bapak Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro, kami silakan. Yang terhormat Bapak Menko Perekonomian, yang terhormat pimpinan lembaga tinggi negara, yang terhormat para menteri, Kapolri, Jaksa Agung, para kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, seluruh peserta Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah, serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2015. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menpian yang dalam hal ini ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk membuka Rakernas Akuntansi ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh undangan dan para peserta Rakernas atas partisipasi dan kehadirannya. Rakernas Akuntansi ini merupakan agenda rutin setiap tahun yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Acara ini kami harapkan akan terus diselenggarakan secara berkelanjutan setiap tahunnya. Untuk tahun ini, tema Rakernas adalah implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual, era baru akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Indonesia. Dengan tema ini, kita berupaya untuk meningkatkan komitmen dan menumbuhkan sinergi para pengelola keuangan negara, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik, transparan dan akuntabel melalui implementasi akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual. Bapak Menko Perekonomian dan hadirin kami hormati, sesuai amanat Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang nomor 1 2004 tentang perbendaharaan negara, pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan basis akuntansi akrual dalam pelaporan keuangan pemerintah. Penerapan basis akrual dilaksanakan sesuai PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan dilaksanakan paling lambat pada pelaporan keuangan pemerintah tahun anggaran 2015. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, mulai dari penyusunan regulasi bidang akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, peningkatan kapasitas SDM, dan pengembangan sistem informasi. Dengan komitmen kuat para pimpinan serta semangat dan kerja keras para pengelola keuangan, kami yakin pemerintah mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual yang berkualitas. Penerapan akuntansi berbasis akrual diharapkan meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga menjadi alat pertanggungjawaban yang lebih baik sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, clean government. Hal ini merupakan modal yang sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah, terutama dalam era perekonomian yang semakin global. Penerapan akuntansi berbasis akrual juga menyediakan informasi keuangan yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, laporan keuangan pemerintah juga dikembangkan agar sejalan dengan statistik keuangan pemerintah atau government finance statistic, sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, serta pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sejak laporan keuangan Kementerian Negara, Lembaga, LKKL, pertama kali diberikan opini oleh BPK pada tahun 2006, telah banyak perbaikan yang ditujukan oleh pemerintah. Antara lain, dengan capaian opini BPK atas LKKL yang semakin baik. Jumlah LKKL yang mendapat opini baik, yaitu opini wajar, sejumlah 80 LKKL, terdiri dari 62 LKKL yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, dan 17 LKKL mendapat opini wajar dengan pengecualian. Jumlah LKKL yang mendapatkan opini WTP tahun 2014 meningkat secara signifikan jika dibandingkan dengan hanya 7 LKKL tahun 2006. Sementara itu, jumlah LKKL yang mendapatkan opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer jauh menurun, menjadi hanya 7 LKKL tahun 2014, atau menurun secara signifikan dari semula sebanyak 36 LKKL pada tahun 2006. Pada tingkat Pemda, laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapatkan opini baik menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh BPK sampai dengan akhir Juni 2015, LKPD, laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2014, yang memperoleh opini wajar mencapai 418 LKPD. Di antaranya 225 mendapat opini WTP dan 193 mendapat opini WDP. Jumlah LKPD yang mendapat opini WTP tersebut meningkat signifikan jika dibandingkan pada tahun 2009 hanya 21 LKPD. Opini audit yang baik di era basis akuntansi kas menuju accrual, cash toward accrual, ini merupakan capaian yang berharga serta menjadi milestone dalam memasuki era baru akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis accrual. Bapak Menko Perekonomian serta hadirin kami hormati, Rakernas Akuntansi tahun ini dihadiri oleh pimpinan lembaga tinggi negara, ketua dan anggota BPK, menteri pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota yang memperoleh opini WTP, serta pejabat di lingkungan pemerintah pusat sebanyak kurang lebih 903 peserta. Dapat kami laporkan bahwa dalam Rakernas Akuntansi ini, pemerintah akan memberikan penghargaan kepada 287 entitas pelaporan yang meliputi 62 kementerian negara lembaga, 26 pemerintah provinsi, 149 pemerintah kabupaten, dan 50 pemerintah kota yang telah berhasil menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan 2014 dengan opini audit WTP. Selain penyerahan penghargaan, dalam kegiatan Rakernas Akuntansi ini akan dilaksanakan sidang pleno terbagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pertama, implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengambilan keputusan manajemen keuangan pemerintah. Sesi kedua, strategi implementasi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Pembicara pada sidang pleno ini berasal dari BPK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut mensukseskan acara Rakernas Akuntansi. Antara lain pihak-pihak yang berpartisipasi dengan menyelenggarakan stand pameran dari Polri, Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, BPJS Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan Perikanan, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Bapak Menko Perekonomian dan hadirin kami hormati, demikian laporan kami atas penyelenggaraan kegiatan ini. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Menko Perekonomian mewakili Presiden Republik Indonesia untuk menyerahkan penghargaan wajar tanpa pengecualian dan membuka Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2015 ini secara resmi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas penyelesaian laporan keuangan pemerintah tahun 2014 sehingga mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, maka pada hari ini akan disampaikan piagam penghargaan kepada para menteri negara atau pimpinan lembaga, gubernur, wali kota, dan bupati.
Baik Bapak dan Ibu hadirin, pada kesempatan pertama akan kita saksikan bersama penyerahan piagam penghargaan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian didampingi oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Negara atau pimpinan lembaga yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tahun 2014. Perlu kami sampaikan bahwa laporan keuangan untuk kementerian dan lembaga dan laporan keuangan pemerintah daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, sedangkan laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh DPR. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, untuk penyerahan penghargaan kami undang naik ke panggung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Darmin Nasution, didampingi Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro. Untuk itu kami undang penerima penghargaan yang pertama, Kementerian Luar Negeri. Kementerian Kesehatan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk laporan keuangan Kementerian Kehutanan dan laporan keuangan Kementerian Lingkungan Hidup. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Badan Pemeriksa Keuangan. Mahkamah Agung. Kementerian Sekretariat Negara. Kementerian Dalam Negeri. Pak Budiman, berikutnya. Kementerian Pertahanan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kementerian Keuangan. Kementerian Pertanian.
Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk laporan keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan laporan keuangan Kementerian Perumahan Rakyat. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Koordinator Bidang Perekonomian. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk laporan keuangan Kementerian Riset dan Teknologi. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Badan Intelijen Negara. Dewan Ketahanan Nasional. Badan Pusat Statistik. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI atau BPN. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Badan Koordinasi Penanaman Modal. Badan Narkotika Nasional. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Mahkamah Konstitusi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Badan Tenaga Nuklir Nasional. Badan Standarisasi Nasional. Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Lembaga Administrasi Negara. Badan Kepegawaian Negara. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kementerian Perdagangan. Komisi Pemberantasan Korupsi. Dewan Perwakilan Daerah. Komisi Yudisial. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Badan SAR Nasional.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sekretariat Kabinet. Demikian tadi penyerahan piagam penghargaan laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Kami persilakan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk kembali ke tempat semula. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki prosesi selanjutnya, berikut akan kita saksikan bersama persembahan lagu dari Treasury Symphony Choir. Belum siap ya, belum siap kan? Harusnya udah siap, belum siap itu kan? Ada kan? Kesalahan apa? Saya sudah tahu itu harus siap. Gak ada yang ngerti kalau